Oke, ini ada Handri. Handri ini adalah student Eliko saya yang kemarin visanya granted. Ya. Ya. Dan ini Arif. Arif ini visanya tidak granted, ya. Tetapi terus kita akan lakukan usaha bagaimana memperkuat dokumennya lagi. Nah, kalau saya mau dilaporkan, Arif lagi dalam keadaan kecewa, ya. Saya akan tanya ke Arif, Rif, kamu ngerasa ditipu nggak oleh saya? So far aku nggak pernah ngerasa ditipu. Selama aku bergabung bersama dengan tim Bakar dan Aguma ini juga aku selalu benar-benar dikasih instruksi, benar-benar diarahkan seperti apa dokumennya, untuk apa yang dipersiapkan. Jadi aku nggak sama sekali merasa tertipu. Even sekarang saya lagi merasa sangat kecewa ya sebenarnya, karena untuk berada di Australia melanjutkan pendidikan di sana itu termasuk salah satu cita-cita saya juga. Cuman ya, saya berusaha untuk bersabar. Beliau juga selalu beri kasih semangat buat saya, dan nggak ada unsur penipuan sama sekali. Nah, sekarang Handri, beliau ini adalah HRD dari salah satu bank negeri ya, bank negeri ya, BUMN. Oke, bank BUMN di Indonesia. Yuk minta pendapat beliau. Handri, gimana? Merasa tertipu? Mungkin kamu sebagai orang pintar, kamu sebagai orang HRD ya, sangat jeli, sangat pintar dan mencermati yang namanya celah-celah penipuan itu. Kamu menemukan celah itu nggak? Ya, kalau menurut saya ya, kalau Bank Dana ini sangat genuine sekali ya, legit untuk membantu orang-orang Indonesia yang ingin menjadi international student di Australia. Mulai dari konsultasi, ya, habis itu bagaimanakah memprepare kita untuk speak increasing ability dalam bahasa Inggris, itu sangat-sangat kalau menurut saya itu legal. Pembayarannya pun itu bukan ke rekening Bank Dana, ternyata itu ke rekening perusahaan. Yang namanya konsultasi itu wajib. Kenapa? Biar kita kenal antara satu sama lain, ya. Kita bisa melihat karakter orang ini, kemampuan secara finansial, ya. Perlu nggak? Perlu. Berbayar? Harus dong. Karena kan memang itu kalian mengambil waktu saya. Nah, kalau kalian bilang, wah ngomong gitu aja kok harus berbayar. Ya jelas, kalau kamu bertanya dengan orang yang bisa memberikan sebuah solusi untuk karir kamu ke depan atau masa depan kamu hargai, apalagi profesi dia memang seperti itu. Kalau kamu bertanya dengan orang di pinggir jalan, nanya alamat, yang akan bayar teman-teman. Kamu juga harus lihat, kamu bertanyanya dengan siapa, ya. Jadi kamu lihat profilnya, kemudian track recordnya, kemudian dia sudah membuktikan nggak, banyak testimoni seperti apa. Kalau testimoni dari akun-akun bodong, saya pikir itu nggak gentle. Maka sekali lagi saya bilang, muncul. Saya tantang kamu, kalau kamu bisa membuktikan saya menipu orang-orang Indonesia. Dan kalau kamu merasa tertipu oleh saya, ayo muncul dong di permukaan. Jangan floating ya, di tengah-tengah mengambang begitu kan. Karena kalau mengambang itu kayak kuning-kuning di mana? Di sungai ya. Kalau sungai masih keren, ini di kali Ciliwung ya. Ayo munculkan. Tapi di sini saya secara pribadi saya speak up dengan jujur dari awal, mulai saya konsultasi hingga saya granted, semuanya sangat-sangat terbuka, sangat-sangat open, tidak ada hal-hal yang disembunyikan. Dan saya pun sering tanya ke Kak Dana ataupun ke admin, dan mereka open untuk menjelaskan. Karena apa? Karena kita harus comply ya. Saya tuh karena backgroundnya banking, saya pun harus comply. Apakah yang tempat yang saya konsultasi ini benar-benar bisa mempertanggungjawabkan backgroundnya seperti apa, seperti itu. So far saya puas. Skala 1 sampai 10 saya berani, kepuasan saya ada di angka 9 saat ini. Nah teman-teman, kalau kalian ya melihat ada kedekatan saya dengan banyak sekali student-student Eliko saya ya, baik yang di Indonesia maupun juga di Australia. Kalau mereka merasa tertipu, mungkin mereka duluan yang akan mereport saya atau melaporkan saya ke pihak kepolisian tentunya ya. Satu lagi teman-teman, kalau dibilang saya ini menipu ya, terus saya akan mengulas masalah penipuan ini ya, karena tidak ada ya dalam benak saya mau menipu orang gitu, terus saya berkeliaran di mana-mana, keliling Indonesia, kemudian saya bertemu dengan student-student saya ya, dekat, akrab ya, ini tidak granted visanya, ini granted. Loh, kalau mereka merasa tertipu, udah duluan si Arif melaporkan saya ya. 5, 4, 3, 2, 1, action!
Halo para subscriber Ardan Gumai TV, apa kabar? Saya sekarang sedang berada di Bandar Lampung, teman-teman ya. Kebetulan saya berasal dari Bandar Lampung dan orang tua saya ada di Bandar Lampung juga. Keluarga besar saya juga ada di Bandar Lampung. Nah, kali ini saya mau sedikit memberikan informasi kepada kalian. Dan kebetulan ini ada student Elikosku dari mana? Dari BSD Tangerang Selatan. Oke, nama? Andri dan? Oke, teman-teman ya, hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 20 November 2022, saya baru saja mendapatkan telepon dari salah satu rekan saya yang berada di Sydney, Australia. Dikatakan bahwa ada orang yang melaporkan saya ke KJRI Sydney, Australia bahwa saya adalah seorang penipu. Halo, apa kabar? Yang melaporkan, ayo tunjukkan bukti kalau saya menipu banyak orang ya, dan saya meresahkan banyak orang, dan saya menipu orang-orang Indonesia ya khususnya, dan saya adalah merupakan orang yang meresahkan di Australia. Hai, kamu yang melaporkan saya ke KJRI Sydney Australia ya, silakan buka-buka lagi YouTube saya. Apakah saya ini adalah orang yang meresahkan, dan apakah kamu melihat saya sendiri mempunyai kedekatan secara khusus dengan pihak KJRI Australia? Beberapa video YouTube saya juga saya melakukan, ada banyak sekali konten-konten saya ngobrol ataupun kita diskusi, kita bikin collab YouTube ya dengan orang-orang dari KJRI Sydney Australia. Nah, kalau saya meresahkan, kalau kamu melaporkan saya karena saya menipu banyak orang Indonesia, tolong buktikan ya. Dan kalau kamu merasa tertipu oleh saya, ayo muncul dong di permukaan. Jangan floating ya di tengah-tengah mengambang begitu kan, karena kalau mengambang itu kayak kuning-kuning di ini, kayak kuning-kuning di mana, di sungai ya. Kalau sungai masih keren, ini di kali Ciliwung ya. Ayo munculkan, yuk. Kalau saya memang menipu banyak orang, dan kalau kamu merasa tertipu, ayo. Nah teman-teman, kalau kalian ya melihat ada kedekatan saya dengan banyak sekali student-student Eliko saya ya, baik yang di Indonesia maupun juga di Australia. Kalau mereka merasa tertipu, mungkin mereka duluan yang akan mereport saya atau melaporkan saya ke pihak kepolisian tentunya ya. Karena wah, ini student-student saya itu jumlahnya tuh udah ratusan, udah mau 1000 sekarang ini teman-teman ya. Dari mulai maraknya itu di awal bulan Maret atau April 2022 ya. Nah teman-teman ya, sekarang minta pendapat mereka masing-masing ya. Saya sedang berada di Bandar Lampung bersama student-student Eliko saya ya. Oke, ini ada Handri. Handri ini adalah student Eliko saya yang kemarin visanya granted ya. Dan ini Arif. Arif ini visanya tidak granted ya, tetapi kita akan lakukan usaha bagaimana memperkuat dokumennya lagi. Nah, kalau saya mau dilaporkan, Arif lagi dalam keadaan kecewa ya, saya akan tanya ke Arif, Rip, kamu ngerasa ditipu nggak oleh saya? So far aku nggak pernah ngerasa ditipu. Selama aku bergabung bersama dengan tim Bang Ardana Gumai ini juga aku selalu benar-benar dikasih instruksi, benar-benar diarahkan untuk seperti apa dokumennya, untuk apa yang dipersiapkan. Jadi aku nggak sama sekali merasa tertipu. Even sekarang saya lagi merasa sangat kecewa ya sebenarnya, karena untuk berada di Australia melanjutkan pendidikan di sana itu termasuk salah satu cita-cita saya juga. Cuman ya saya berusaha untuk bersabar. Beliau juga selalu beri kasih semangat buat saya, dan nggak ada unsur penipuan sama sekali. Oke. Nah sekarang Henry, beliau ini adalah HRD dari salah satu bank negeri ya, bank negeri ya. BUMN, oke. Bank BUMN di Indonesia. Yuk minta pendapat beliau. Henry, gimana? Ya. Merasa tertipu? Mungkin kamu sebagai orang pintar, kamu sebagai orang HRD ya, sangat jeli, sangat pintar dan mencermati yang namanya celah-celah penipuan itu. Kamu menemukan celah itu nggak? Ya, kalau menurut saya ya, kalau Bank Dana ini sangat genuine sekali ya, legit untuk membantu orang-orang Indonesia yang ingin menjadi international student di Australia. Mulai dari konsultasi, ya, habis itu bagaimanakah memprepare kita untuk speak in increasing ability dalam bahasa Inggris, itu sangat-sangat kalau menurut saya itu legal. Pembayarannya pun itu bukan ke rekening Bang Dana, ternyata itu ke rekening
rekening perusahaan. Jadi kalau menurut saya pribadi sangat genuine, ya kan, legal, dan tidak ada tendensi untuk menipu di sini. Nah, setelah itu bagaimanakah terkait visa? Nah, kalau visa itu tergantung dari profiling kita, bukan profiling dari agen yang membantu. Kenapa? Karena pihak imigrasi Australia lah yang mempunyai wewenang ya untuk menggrantedkan ataupun merefuse, gitu kan. Partnya kita lah ya kan yang berkonsultasi dengan agent, dengan agent seharusnya dokumen apa yang harus, dan itu pun faktornya banyak kenapa di granted mana yang tidak. Tapi di sini saya secara pribadi saya speak up dengan jujur dari awal, mulai saya konsultasi hingga saya granted, semuanya sangat terbuka, sangat open, tidak ada hal-hal yang disembunyikan. Dan saya pun sering tanya ke Kak Dana ataupun ke admin, dan mereka open untuk menjelaskan. Karena apa? Karena kita harus comply ya. Saya tuh karena backgroundnya banking, saya pun harus comply. Apakah yang tempat yang saya konsultasi ini benar-benar bisa mempertanggungjawabkan backgroundnya seperti apa, seperti itu. So far saya puas. Skala 1 sampai 10, saya berani kepuasan saya ada di angka 9 saat ini. Terima kasih. Oke. Satu lagi teman-teman, kalau dibilang saya ini menipu ya, terus saya akan mengulas masalah penipuan ini ya, karena tidak ada ya dalam benak saya mau menipu orang gitu. Terus saya berkeliaran di mana-mana, keliling Indonesia. Kemudian saya bertemu dengan student-student saya ya, dekat, akrab ya. Ini tidak granted visanya, ini granted. Loh, kalau mereka merasa tertipu, udah duluan si Arif melaporkan saya ya. Makanya teman-teman ya, saya tidak pernah mencari orang sampai ke pelosok-pelosok desa sana kan ya, untuk yuk bergabung dengan saya Rana Gumai, yuk di komunitas kita ya. Kemudian sekolah kita di Australia itu juga ada ya. Mereka datang melalui sosial media saya, mereka mend-DM, kemudian dijawab oleh admin saya. Ini loh requirements-nya atau syaratnya kalau mau ngambil konsultasi bla 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 bla. Menunya ada berapa? Ada 5 yang akan kita jelaskan. Saya boleh menjelaskan? Boleh. Karena saya bekerja sebagai International Relationship Director dari salah satu perusahaan yang memperkerjakan saya tentunya di Sydney, Australia. Dan itu legit banget. Saya boleh memberikan penjelasan tentang hal itu. Tetapi saya tidak pernah membahas visa secara detail karena bukan ranah saya ya. Kita punya immigration lawyer Samantha Vitali, dia bisa menjelaskan seluruh visa yang kalian butuhkan. Jadi sekali lagi, sekolah kami mempunyai izin ya bertaraf internasional, ada di Australia ya, studentnya ada banyak. Kalau sekolahan yang kami rekomendasikan itu adalah sekolahan yang tidak atau ilegal, pasti sudah lama tutup teman-teman ya. Karena di Australia yang namanya ilegal itu pasti akan riskan sekali ya. Jadi teman-teman, kalau kalian mendapatkan informasi atau beredar berita di luar sana tentang diri saya yang dicemarkan nama baiknya, ya kalian bisa compare. Orang itu muncul nggak di permukaan, hanya bisa ngomong ya, ngoceh-ngoceh bau ya di sosial media. Ayo dong muncul. Kalau saya penipu, saya nggak akan muncul teman-teman ya. Oke, kedekatan ini bisa membuktikan bahwa apa yang kita kerjakan adalah semuanya benar, genuine. Jadi sekali lagi, kalian hati-hati dengan orang-orang yang mau merusak bisnis kita ya. Saya banyak membantu orang teman-teman ya, membantu dengan cara yang benar sebagai international student ya. Masalah kalian mau kerja di Australia itu bonus, karena memang international student itu diperbolehkan bekerja. Tetapi saya tidak pernah merekrut orang, ayo untuk bekerja di Australia, ayo kerja di Australia. Tidak teman-teman, saya bekerja di bawah perusahaan agen pendidikan. Jadi saya sesuai dengan rules. Jadi untuk teman-teman ya, ataupun orang yang melaporkan saya ke pihak imigrasi ya, kedutaan ataupun juga KJRI Sydney, ayo dong muncul dong, yuk, jangan kalian bersembunyi di balik akun-akun bodong ya, itu nggak gentle. Muncul yuk, kita ngobrol yuk, ngopi bareng yuk, saya traktir yuk. Kalau kamu bisa membuktikan kalau saya ini menipu banyak orang, 100 juta ya buat kamu, oke? Buktikan kalau saya menipu dan saya bekerjanya memang artinya ingin apa ya, menipu, sekali lagi menipu. No,
tidak ada dalam kamus saya, ya. Oke, Arif, ya, dan kemudian Handri, terima kasih. Mungkin ada lagi mau disampaikan? Pesan terakhir ya, Terakhir, buat, pesan terakhir buat teman-teman ya. Saya tahu, saya yakin sekali banyak sekali orang Indonesia yang ingin memiliki knowledge dan skill ke Australia dalam pendidikan. Kita harus benar-benar cek background, ya kan, cek background. Jangan pernah dengar katanya gitu kan. Jadi paling penting adalah cek background, dan kita yang mendalami, menelusuri sedalam apa sehingga apa trust itu terbentuk. Oke. Ya, itu paling penting. Oke, terima kasih ya Handri. Sekali lagi ya, sebelum bergabung dengan kami di sini komunitas Ardana Gumai Student, ya, teman-teman, yang namanya konsultasi itu wajib. Kenapa? Biar kita kenal antara satu sama lain, ya. Kita bisa melihat karakter orang ini, kemampuan secara finansial, ya. Perlu nggak? Perlu. Berbayar? Harus dong. Karena kan memang itu kalian mengambil waktu saya. Nah, kalau kalian bilang, wah ngomong gitu aja kok harus berbayar. Ya jelas, kalau kamu bertanya dengan orang yang bisa memberikan sebuah solusi untuk karir kamu ke depan atau masa depan kamu hargai, apalagi profesi dia memang seperti itu. Kalau kamu bertanya dengan orang di pinggir jalan, nanya alamat, yang akan bayar teman-teman. Kamu juga harus lihat, kamu bertanyanya dengan siapa, ya. Jadi kamu lihat profilnya, kemudian track recordnya, kemudian dia sudah membuktikan nggak, banyak testimoni seperti apa. Kalau testimoni dari akun-akun bodong, saya pikir itu nggak gentle. Maka sekali lagi saya bilang, muncul. Saya tantang kamu, kalau kamu bisa membuktikan saya menipu orang-orang Indonesia. Ya, sampai ketemu. Thank you. Ya, thank you Arif. Thank you.